Bab 1973. Memohon untuk mati. 1. Tuan Maha Tinggi. Di dalam aula, wajah Mileye menjadi gelap. Dia tahu bahwa dia meremehkan yang disebut Tuan Maha Tinggi ini. Lydia dapat mengabaikan master level ini, bahkan Ladia, tetapi masih ada celah besar antara Mileye dan master level ini. Kamu tidak bisa terlalu lama bersama Lydia, jika tidak, semua orang akan terlihat seperti semut. Wanita itu memandang Mileye, apakah kamu tidak akan lari? Terus lari. Mileye menarik pikirannya dan menatap wanita itu, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, cahaya pedang Tao jatuh lurus ke bawah dari atas patung wanita itu. Ada sedikit sarkasme di sudut mulut wanita itu, dan dia melambaikan lengan bajunya. Bang! Mileye langsung terpesona, tetapi dia tidak terbang keluar dari aula, karena penghalang tak terlihat lainnya muncul di pintu masuk aula. Setelah Mileye berhenti, noda darah tumpah dari sudut mulutnya. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap patung wanita itu. Meskipun wanita ini bukan tubuh utama yang sebenarnya, Master Alam Dewa Kuno sama sekali tidak ada bandingannya dengannya. Tuan Maha Tinggi dan Dewa Kuno, benar adalah satu surga dan satu bumi. Wanita itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu menekannya dengan tiba-tiba. Di kejauhan, mata Mileye tiba-tiba menyusut, dan ruang di atas kepalanya tiba-tiba turun seperti gunung. Mileye memblokir pedang horizontal dengan tangan kanannya. Domain pedang. Bang! Seluruh tubuh Mileye mulai bergetar hebat. Meskipun domain pedang memblokir kekuatan menakutkan ini, Mileye merasa sedikit tidak nyaman. Seluruh wajahnya menjadi sangat pucat, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Dan wanita itu terkejut saat ini. Dia tidak menyangka Mileye bisa bertahan sampai sekarang. Belum lagi Mileye, bahkan jika dia adalah Master Alam Dewa Kuno, tubuh bayangan dapat dijatuhkan sesuka hati dalam hitungan detik. Namun, Mileye bertahan sampai sekarang. Ada yang salah dengan orang ini. Sesuatu yang tidak dapat dihindari berubah. Pembunuhan jiwa melintas di mata wanita itu. Dia merentangkan telapak tangannya, dan jimat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di aula. Saat jimat berwarna merah darah ini terbakar, ruang hampa tempat Mileye berada langsung terbakar. Wajah Yesuan menjadi gelap. Kekuatan macam apa ini? Mileye mengaktifkan domain pedang lagi, dan saat domain pedang muncul, ruang hampa di sekelilingnya kembali normal, tetapi wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Pedang domainnya memiliki kekuatan mengerikan itu. Saat ini, suara Ladia tiba-tiba terdengar di benak Mileye, ini teknik dewa, wanita di depanmu tidak sederhana. Mileye berkedip, Ladia, apa itu teknik dewa? Ladia berkata, mantra yang sangat kuno, hati-hati. Mileye berkata, apakah kamu tidak ingin melakukan dua trik dengan wanita ini? Ladia bertanya balik, sebaiknya aku tidak bergerak, karena jika aku bergerak, aku mungkin menarik musuh yang lebih kuat. Mileye tiba-tiba berkata, bukankah kamu menyerang Lydia sebelumnya? Ladia berkata, di mana dia, secara otomatis menyembunyikan rahasianya. Bisakah kamu? Mileye. Ladia berkata lagi, dia bukan tubuh utama, kamu bisa menghadapinya. Mileye tersenyum dan berkata, oke. Saat dia mengatakan itu, dia melihat wanita itu. Pada saat ini, ruang hampa di sekitar domain pedangnya terbakar. Dan pedang domainnya tidak bisa bertahan lama. Harus proaktif. Mileye tiba-tiba mundur dari domain pedang, dan saat berikutnya,
dia mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, darah di tubuhnya langsung mendidih. Kekuatan garis darah. Bang! Mileye langsung berubah menjadi manusia darah. Melihat kekuatan garis darah Mileye untuk mengaktifkan garis darah, wanita itu mengerutkan kening. Garis darahmu. Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Cahaya pedang berdarah tiba-tiba ditembakkan dari wanita itu. Bagian atas kepala dipotong lurus ke bawah. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Dan kali ini bukan 880, tapi 960. Setelah mendesak kekuatan garis darah, kekuatannya meningkat pesat. Karena garis darahnya juga merupakan garis darah tipe pertumbuhan. Semakin kuat dia sendiri, semakin kuat garis darahnya. Saat pedang jatuh, wanita itu menyipitkan matanya sedikit, dan dia menunjuk untuk memblokirnya. Bang! Patung wanita itu mundur ke kedalaman aula dalam sekejap, dan seluruh aula terbelah saat ini. Di samping, lelaki tua dari tanah makam dewa langsung dipaksa ke sudut oleh momentum pedang yang kuat. Pria tua itu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia menatap Mileye dengan tak percaya. Orang ini sangat galak. Dia mampu menebas Tuan Mahatinggi dengan satu pedang. Meskipun Tuan Mahatinggi di depannya bukanlah tubuh utama, ia tetaplah Tuan Mahatinggi. Dan orang ini benar-benar memenggal kepala Tuan Mahatinggi dengan satu pedang. Monster macam apa yang diprovokasi oleh tanah makam dewa? Di kejauhan, wanita yang ditebas oleh pedang Mileye juga memiliki rasa tidak percaya di matanya saat ini. Kamu. Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan menebas wanita itu dengan pedangnya lagi. Ekspresi keganasan melintas di mata wanita itu, mencari kematian. Saat dia mengatakan itu, dia mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian meninju. Bang! Begitu kedua kekuatan itu bersentuhan, seluruh aula tiba-tiba bergetar hebat, lalu meledak, berubah menjadi alam ilusi. Bersambung. Bab 1974. Memohon untuk mati. 2. Kekuatan pesona juga menghilang tanpa jejak. Wanita itu menatap Mileye, tidak heran mereka tidak bisa membunuhmu, harus kukatakan, bahkan aku sedikit meremehkanmu. Mileye tiba-tiba menunjuk wanita itu, potong. Saat suara itu jatuh, lebih dari selusin pedang terbang menebas wanita itu dari segala arah. Wanita itu melambaikan lengan bajunya. Bang! Lusinan pedang terbang itu langsung hancur. Pada saat ini, Mileye muncul di atas kepala wanita itu, dan saat berikutnya, dia menghunus pedangnya dan menebas. Saat ini, tubuh wanita tiba-tiba menjadi ilusi. Bang! Mileye menjatuhkan pedangnya, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba memantul dari pedang di tangannya ke seluruh tubuhnya. Bang! Mileye terbang terbalik dalam sekejap, terbang 1000 kaki. Dan pada saat ini, wanita itu muncul di depannya lagi, dan kemudian meninju kepala Mileye. Itu adalah pukulan yang sangat tenang, dan kecepatannya sangat lambat. Tapi kulit Mileye tiba-tiba berubah. Karena pukulan wanita ini sudah melampaui waktu, bahkan melampaui ruang dan waktu. Mileye tidak berani ceroboh, dan dengan cepat mengorbankan pedang Domei. Bang! Mileye mundur lebih jauh, tapi dia menerima pukulan wanita itu dengan tiba-tiba. Jika bukan karena domain pedang, dia tidak akan bisa menangkap gerakan wanita ini sama sekali. Kesenjangannya masih agak besar. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap wanita itu. Telapak tangan wanita itu terbentang, dan bola api tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Saat berikutnya, lautan api tiba-tiba muncul di atas kepala Mileye. Bibir merah wanita itu mencium, bakar.
Saat suara jatuh, ruang hampa di sekitar domain pedang Mileye segera terbakar. Mileye tiba-tiba memiliki pikiran, dan pedang Tao yang tak terhitung jumlahnya bersilangan di sekelilingnya, tetapi pedangnya tidak dapat menghancurkan api itu. Wanita itu menatap Mileye, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan pedang domain ini. Mileye memegang pedang di tangan kanannya dan perlahan memasukkannya ke sarungnya, sarung pedang, dan matanya perlahan tertutup. Bang! Momentum pedang yang kuat tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya. Wanita itu menatap Mileye, dan perlahan mengepalkan tangan kirinya. Mileye memberinya terlalu banyak kejutan dan kejutan. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba membuka matanya, dan saat berikutnya, dia menghunus pedangnya dan menebas. Dengan pedang ini terpotong nyala api di depannya. Itu terkoyak dalam sekejap, dan pada saat ini, wanita itu tiba-tiba muncul di depannya, lalu meninjunya. Dengan satu pukulan, dunia bergetar. Pukulan ini langsung mengenai pedang Mileye yang baru saja jatuh. Bang! Mileye mundur seketika. Dan pada saat Mileye mundur, wanita itu tiba-tiba melompat dan meninju Mileye lagi. Mata Mileye tiba-tiba menyusut, dan dia memblokirnya dengan pedang horizontal. Bang! Mileye mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap, bahkan dengan pedangnya. Setelah berhenti, Mileye menyemburkan esensi darah seteguk langsung dari mulutnya. Tetapi wanita itu tidak memberikan kesempatan kepada Mileye, dia muncul di depan Mileye lagi, dan hendak bergerak, tetapi Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Bang! Cahaya pedang berdarah memotong lurus ke bawah dari atas kepala wanita itu. Dan tubuh wanita itu tiba-tiba menjadi alam ilusi. Bang! Saat pedang jatuh, cahaya pedang hancur seketika, dan Mileye mundur dengan keras lagi. Saat ini, suara Ladia tiba-tiba terdengar di benak Mileye, ini adalah tubuh dewa. Pedangmu tidak bisa melukainya. Keilahian. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata, dia bukan tubuh utama. Ladia berkata, itu bukan tubuh utama, tapi tubuh bayangan juga tubuh. Pedang fana tidak bisa terluka. Kamu harus menggunakan pedang dewamu. Biru gaib. Wajah Mileye menjadi gelap. Pedang biru gaib masih menerobos sekarang. Pada saat ini, wanita di kejauhan tiba-tiba berkata, ayo, biarkan aku melihat betapa jahatnya kamu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menunjuk Mileye di udara. Bang! Ruang tempat Mileye berada tiba-tiba meledak, dan segera setelah itu, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya mencekik Mileye. Kekuatan waktu dan ruang. Mileye kaget, kali ini dia tidak menggunakan domain pedang, tapi lurus ke atas, menghunus pedangnya lagi dan menebas. Tapi kali ini dia tidak tarik pedang menentukan hidup dan mati. Sebaliknya, dia menghunus pedangnya dengan gila. Bum 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 bum. Di lapangan, cahaya pedang Tao keluar seperti badai dahsyat dari ruang hampa tempat Mileye menghancurkan. Tidak jauh dari sana, wanita itu sedikit mengernyit, apakah kamu gila? Di kejauhan, mata Mileye berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan dia berkata sambil menyeringai, ayo, lanjutkan. Saat dia mengatakan itu, dia langsung menghilang di tempat, dan cahaya pedang berdarah melintas di lapangan seperti guntur. Wanita itu maju selangkah, dan cahaya pedang berdarah terpaksa berhenti tiba-tiba olehnya. Itu adalah Mileye. Bang! Sebelum Mileye sempat bereaksi, dia terbang terbalik lagi. Tetapi pada saat dia terbang keluar, lebih dari selusin pedang berdarah terbang untuk membunuh wanita itu. Wanita itu melambaikan tangan gioknya dengan ringan. Bang!
Lusinan pedang terbang itu langsung menghilang tanpa jejak. Wanita itu memandang Mileye di kejauhan, dan Mileye di kejauhan berdiri lagi. Dia dirobohkan lagi dan lagi, tetapi berdiri lagi dan lagi. Melihat Mileye berdiri tidak jauh dari sana, jiwa pembunuhan di mata wanita itu semakin kuat. Wanita itu perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar dari dunia. Pada saat yang sama, mata Mileye di kejauhan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia merasakan nafas kematian. Mati. Mileye tiba-tiba tertawa, "Wanita, bukankah kamu akan membunuhku? Aku mohon mati, ayo, bunuh aku." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Satu pedang memohon kematian. Dengan pedang ini, dia tidak mencari kemenangan, tapi mencari kematian. Bersambung.